Quran nggak ada itu. Coba, ente baru tahu kan, baru dengar kan? Mengajinya cuma mungkar nakir terus. Nah, menurut Imam Asy'ari gimana? Nah ini, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa kembali dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Ya, kembali Pastor Daud mengucapkan terima kasih banyak buat kesediaan saudara untuk mengklik video ini dan bersama-sama menyaksikan video di mana Pastor Daud menghadirkan ceramah seorang ustadz, yaitu Ustadz Said Akil. Dalam ceramahnya, saudara-saudara, Ustadz Said Akil ini menjelaskan keberadaan pribadi Allah, dan dalam hal ini banyak orang yang kaget dan terkejut serta merasa aneh karena ungkapan daripada Ustadz Said Akil ini jarang sekali terdengar di ceramah-ceramah para ustadz. Nah, ketika saya dengarkan saudara, saya teringat dengan sebuah kebenaran yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Namun sebelumnya saudara, nanti kita akan bahas. Kita dengarkan dulu ceramah cuplikan lengkap daripada Ustadz Said Akil ini. Imam Asy'ari baca Quran, menemukan sifat-sifatnya Allah. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, maha pengampun, rahman rahim, maha kasih sayang. Wallahu bikulli syai'in alim, maha berilmu, maha mengetahui. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa, latifun khabir, rahman rahim. Udah. Azizun hakim, udah. Tidak ada sifat wujud, tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada enggak? Mana dalilnya? Quran enggak ada itu. Coba, ente baru tahu kan, baru dengar kan? Mengajinya cuma mungkar nakir terus. Nah, menurut Imam Asy'ari gimana? Nah ini, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Pasti nggak paham. Anak, apa artinya? Aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Silahkan dipakai. Silahkan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Hasan, ana Abu Bakar. Silahkan. Ana Fatimah, ana Halimah. Dipakai silahkan. Tapi itu tidak selama-lamanya. Nanti mati semua. Mati semua enggak? Tidak ada aku bagus, aku Madinah, enggak ada. Aku Khalid, aku Said, enggak ada. Tinggal aku satu. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali anak. Ini Quran ini. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Kecuali aku. Bukan aku bagus, bukan aku Madinah, bukan aku Khalid, bukan aku ini, bukan. Aku Allah. Berarti la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Nah, anta, kamu Khalid, kamu Abu Bakar, kamu Suroso, kamu Solikin, kamu Sukardi, kamu Fatimah, kamu Dewi, kamu Dian, mati semua. Tinggal engkau satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Bukan engkau Madinah, bukan engkau Khalid, bukan engkau Hasan. Engkau siapa? Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Begitu pula huwa. Dia Khalid, dia Solikin, dia siapa, dia Hasan, dia Fatimah, dia Badriyah, dia Halimah, mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa, dia. Artinya la wujuda illa huwa.
Tidak ada yang ada kecuali dia. Dia siapa? Ayo, berarti yang ada cuma kalau gitu berarti sifat Allah nomor satu adalah sifat. Nih, kalau nggak Imam Asy'ari nggak tahu kita bahwa itu Allah sifat wujud. Kalau hanya Quran saja nggak tahu. Tahunya cuma Sami'un, Basirun, Alimun, Qadirun. Sama apa lagi? Azizun, Ghafur, Rahim. Dengan ikut Imam Asy'ari kita tahu bahwa Allah punya sifat ada. Yang jawab yang keras punya sifat nomor satu malah di Qurannya nggak ada. Nomor satu malah di Qurannya nggak ada. Nomor satu malah di Qurannya nggak ada itu malah. Ya, dalam hal ini saya bukan untuk menggurui para ustadz seperti Ustadz Said Akil yang terlihat dari pembahasannya dia sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan dalam hal rohani untuk memahami Tuhan. Jadi memang jelas saudaraku, kalau orang baik agama Islam sekalipun, kalau dia memang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia pasti akan berjalan dan sampai di titik pertimbangan untuk mengenal pribadi Allah yang sebenarnya. Sesungguhnya semua agama sebenarnya sama, termasuk juga orang Israel zaman dulu ketika Yesus belum hadir ke dalam dunia ini, belum menyatakan pribadi Allah secara manusia. Bangsa Israel pun sebenarnya sering sekali jatuh bangun untuk mengikuti, bahkan mengenal pribadi Allah. Dan Tuhan telah memberikan jejak-jejaknya lewat mujizat, lewat tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Musa, dan juga adanya tanda awan dan tiang api. Namun bangsa Israel tetap saja tidak memahami keberadaan atau pribadi Allah seperti apa. Dan itu sebabnya kita bersyukur saudara, lewat Tuhan Yesus, kita bisa merasakan dan mengenal pribadi Allah, pribadi Bapa seperti apa. Nah, jadi ketika Ustadz Said Akil ini mendalami serta ingin lebih mengenal pribadi Allah, iya, saya teringat dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 8. Nah, dikatakan di sini apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Said Akil itu dan diceramahkan ke banyak orang, bahkan dia sempat diwawancarai di televisi, dan orang-orang yang di sana pun saya perhatikan sepertinya sukar untuk menangkap pesan atau message yang disampaikan oleh Ustadz Akil. Nah, setelah saya teringat dengan ayat ini, dan saya bersyukur bahwa Alkitab sudah menjelaskannya dengan rinci, saudara. Wahyu 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Aser, Hehaya, Yeyove, Yeyafo. Ya, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, saudara. Yang maha kuasa. Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, di kitab Wahyu pasal 1 ayat 8 ini dijelaskan bahwa sebelum dunia ini ada, bahkan isinya, bahkan cakrawala, serta segala sesuatu yang ada di angkasa sana, sebenarnya firman Allah dan pribadi Allah itu sudah ada. Nah, pengetahuan manusia ini terbatas karena di skala pemahaman yang ada di dalam dunia. Nah, kita kalau ngebahas lagi di cakrawala yang lain, kita butuh yang namanya hikmat Allah, saudaraku. Tapi yang pasti, apa yang dijelaskan oleh Ustadz Said Akil itu, ya, bahkan dia sebut contoh-contoh pribadi manusia, sebenarnya kita ini adalah manifestasi. Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, dengan satu ayat ini saja kita sudah mengerti bahwa sebelum segala sesuatu ada di dalam dunia ini, Allah sudah ada. Dan oleh firman-Nya lah semuanya ini jadi. Ya, itu sebabnya di kitab Kejadian dijelaskan, maka berfirmanlah Allah. Padahal Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika dia berfirman dan dia sendiri yang berkata-kata, jadilah cakrawala, maka jadilah. Jadi semua apapun yang kita lihat ini, itu semuanya karena dia berfirman. Jadi
ya sekali lagi saya baca, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, ya, yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Coba kita lihat lagi di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saya bisa katakan bahwa Yesus itu juga adalah Alfa dan Omega. Sekalipun dia muncul ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, tetapi pada dasarnya sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan Yesus sudah ada. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah ada. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Akil tadi, kalau saya melihat dari sisi Alkitab, bahwa jelas apa yang diceritakan oleh Said Akil, saya tangkap dia sedang menjelaskan pribadi Allah yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Dan itu sebabnya kita bersyukur kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan firman Allah, dan kitalah yang disebut ahli-ahli kitab. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini jadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.